Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari PT Hype Corporation akan menjelaskan bab 11 yaitu bab tentang matrik. Ini yang pertama ada konsep matrik. Matrik dapat digunakan untuk mencari solusi dapat sistem persamaan linier atau masalah optimisasi suatu fungsi dengan jumlah variabel yang banyak. Sistem persamaan itu dapat ditulis lebih singkat dengan menggunakan matrik dan solusinya dapat diperoleh dengan metode Cramer atau menggunakan inverse dari matrik. Dengan menggunakan matrik, maka penyelesaian suatu masalah ternyata akan menjadi lebih mudah. Selain itu, pengetahuan tentang matrik kemudian dapat juga diaplikasikan dalam ekonomi dan bisnis pada banyak hal. Misalnya untuk melakukan optimisasi suatu fungsi dengan banyak variabel, atau digunakan untuk memecahkan masalah input-output untuk perencanaan ekonomi. Tanpa menggunakan matrik, maka masalah-masalah seperti yang disebutkan tadi menjadi sangat sulit atau mungkin tidak akan memberi pemecahan. Oleh sebab itu, konsep matrik seperti yang akan dijelaskan mulai bab ini merupakan konsep penting yang harus dipahami dengan baik. Suatu matrik dapat didefinisikan sebagai suatu susunan angka yang disebut dengan elemen dan bentuk umum disebut sebagai A sama dengan A11, A12, A13, dan seterusnya. A1N, A21, A22, A23, A2N. Sampai dengan AM1, AM2, AM3, sampai AMN. Simbol untuk matrik ditulis dengan huruf besar atau huruf kapital dan dicetak tebal atau bold. Sedangkan A11, A12, AMN adalah elemen-elemen yang digunakan untuk simbol-simbol bilangan real. Elemen-elemen matrik ditulis di antara dua tanda kurung atau dapat juga tanda N kurung. Sekarang perhatikan indeks yang diberikan untuk setiap elemen secara umum. Elemen dapat berdirikan simbol Q. Untuk elemen AN misalnya dapat diartikan bernilai 2 dan J bernilai 3. Lebih lanjut dapat dilihat bahwa I menunjukkan baris dan J menunjukkan kolom. Dalam hal ini I sama dengan 2 dan J sama dengan 3. Maka elemen adalah A23 dan letaknya dalam matrik dapat segera diketahui, yaitu pada baris kedua dan kolom ketiga pada matrik. Selanjutnya, karena AIJ merupakan simbol dari elemen suatu matrik, ada kalanya suatu matrik dilukiskan sebagai AIJ atau AIJ kurung N. Suatu matrik yang mempunyai baris sebanyak M dan jumlah kolomnya N sering disebut dengan matrik MXN yang dibaca aksen M kali N double aksen atau matriks didimensikan MXN. Dimensi atau ukuran matrik itu ditulis sebelah kanan di bawah kurungnya tutupnya. Contoh A sama dengan 5, 2, 3, min 1, 5, 1, 2, 4, 3, 5, 0, 3. Matrik di atas jumlah barisnya 3 dan jumlah kolomnya 4. Dimensi matrik A adalah 3 kali 4. Bila M sama dengan X, matriknya disebut dengan matriks bujur sangkar. Contohnya seperti B sama dengan kurung N 2, 1, 0, 3, tutup kurung. Dimensi B adalah 2 kali 2 dan matrik B adalah matrik yang bujur sangkar. Suatu matrik dengan dimensi sering disimbolkan sebagai atau AIJ. Sebenarnya tanpa ditulis dimensinya pun kita bisa melihat langsung beberapa jumlah baris dan kolomnya, sehingga penulisan matrik juga dibenarkan apabila dicontoh. Sebelah sini kita ada letakkan contoh A2 X3 sama dengan 206,418 dan di bawah sini ada U sama dengan dalam kurung 231 tutup kurung W dalam kurung 231 tutup kurung
U sama dengan W. Di dua buah faktor kolom dikatakan sama hanya jika dua faktor mempunyai jumlah baris yang sama dan elemen-elemen yang sepadan di kedua faktor tersebut. Bentuk matrik dapat dibedakan menjadi dua, yaitu matrik diagonal dan matrik identitas. Di sini ada contoh dalam X sama dengan 101, Y sama dengan 101. Di sini ada A, matrik diagonal. Matrik diagonal adalah matrik bujur sangkar yang elemen-elemennya bernilai 0, kecuali elemen-elemen yang terletak di diagonal utama, yaitu diagonal dari kiri atas ke kanan bawah, paling sedikit satu elemen tidak bernilai 0. A, matrik diagonal. Di sini kita ada contoh elemen diagonal AIJ untuk I sama dengan J. Matrik A merupakan matrik diagonal hanya jika AIJ sama dengan 0. Untuk I, J, paling sedikit satu elemen diagonal tidak bernilai 0 atau AIJ 0 untuk I sama dengan J. B, matrik identitas dan C, matrik 0. Matrik identitas adalah matrik diagonal yang elemen-elemen diagonalnya bernilai 1. Matrik 0 adalah matrik dengan dimensi MXN yang semua elemennya bernilai 0 dan diberi simbol 0. Matrik identitas dan C, matrik 0. Ini ada contohnya A2X3 sama dengan 0, 0, 0, 0, 0, 0, tutup kurung. A sama dengan buka kurung A11, A12 sampai dengan A1N, A21, A22, A2N, AN1, AN2 sampai AN. 2. Ada penjumlahan dan pengurangan matrik. Dua buah matrik dapat dijumlahkan hanya jika kedua matrik tersebut mempunyai dimensi yang sama dan hasilnya adalah matrik lain yang setiap elemennya merupakan hasil penjumlahan elemen-elemen yang letaknya sesuai. Masuk dari tempat yang sesuai adalah kedua elemen tersebut terletak di baris dan kolom yang sama. Dua buah matrik dapat dikurangkan hanya jika kedua matrik tersebut memiliki dimensi yang sama. Dimensi yang sama hasilnya adalah matrik lain yang setiap elemennya merupakan hasil penjumlahan elemen-elemen yang diletakkannya dengan sesuai. Selanjutnya A plus B sama dengan dalam kurung N A11 tambah B11, A12 tambah B12, A13 tambah B13, A21 tambah B21, A22 ditambah B22, A23 ditambah B23 tutup kurung. Dua jumlah matrik dapat dikurangkan hanya jika kedua matrik tersebut memiliki dimensi yang sama. Hasilnya adalah matrik lain yang setiap elemennya merupakan hasil penjumlahan elemen-elemen yang letaknya sesuai. 3. Perkalian matrik. Suatu bilangan skalar dapat dikalikan dengan suatu matrik dimensinya berapapun dan hasilnya adalah matrik lain yang elemen-elemennya merupakan hasil perkalian. Bilangan skalar dengan elemen matrik awalnya pada contoh-contoh perkalian skalar dengan matrik di atas, skalar dapat dikalikan dengan matrik berupa berapapun dimensinya. Lain halnya kalau kita akan mengalikannya, matrik dengan matrik. Perkalian antara dua matrik dapat dilakukan kalau dipenuhi suatu syarat tertentu. Misalkan ada dua matrik yaitu A dan B yang diketahui dan kita ingin mencari hasil perkaliannya. Syarat yang harus dipenuhi agar dua matrik tersebut dapat dihasilkan. Pada contoh-contoh perkalian skalar dengan matrik di atas, skalar dapat dikalikan dengan matrik berapapun dimensinya. Lain halnya kalau kita akan mengalikan matrik dengan matrik, perkalian antara dua buah matrik dapat dilakukan kalau dipenuhi suatu syarat tertentu. Misalkan ada dua matrik yaitu A dan B yang diketahui dan kita ingin mencari hasil perkaliannya, syarat yang harus dipenuhi agar dua buah matrik dapat. Ini sebelah sini ada kita berikan contoh 2 min 2, 4 min 5, 0 sama dengan min 2, 2 min 4, 5, 0. 4. Transpose. Transpose suatu matrik diperoleh dengan menukarkan kolom menjadi baris atau sebaliknya. Jadi dengan transpose misalnya baris pertama suatu matrik diubah menjadi kolom pertama dan baris kedua menjadi kolom kedua dan seterusnya. Simbol yang digunakan untuk transpose matrik A adalah A akson atau AT. Suatu matrik A
yang berdimensi M kali X mempunyai transpose A aksen yang dimensinya N kali M. Bila M sama dengan N atau matriknya adalah matrik bujur sangkar, maka matrik aslinya maupun interposenya mempunyai dimensi yang sama. Maka B aksen sama dengan dalam kurung 0425 sama dengan 0425. 5. Determinan. Determinan dari suatu matrik adalah bilangan skalar yang diperoleh dari pengoperasian elemen-elemen matrik secara spesifik. Simbol yang digunakan untuk menunjukkan determinan dari suatu matrik misalnya adalah A. Determinan hanya dapat dihitung dari matrik bujur sangkar. Metode untuk memperoleh determinan suatu matrik dan ini adalah contoh berikutnya. Sama dengan jika A sama dengan 2413, maka 2413 sama dengan 1 kali 4 dikurang 3x2 sama dengan min 2. Selanjutnya 6. Kaidah Kramer. Dalam mencari titik ekstrim suatu fungsi biasanya kita terlihat pada pekerjaan menyelesaikan persamaan linier secara serempak. Bila jumlah variabel yang dihadapi banyak, maka penyelesaian secara serempak persamaan-persamaan tersebut akan menjadi masalah tersendiri. Untuk mengatasi masalah tersebut, baiklah kita gunakan kaidah Kramer. Bentuk dalam matrik persamaan di atas dapat ditulis. Ini ada beberapa X1, X2, dan X3 dari persamaan tersebut. X2, 3X2 ditambah X2 dikurang X3 sama dengan 2. X1 dikurang 2, X2 tambah X3 sama dengan min 9. 4X1 ditambah 3X2 ditambah 2X3 sama dengan 1. Karena A on 0 maka persamaan tersebut tidak ada penyelesaiannya seperti di atas ini. A 2, 3, 1, 1, min 1, min 2, 4, 2 sama dengan 0. 7. Inverse matrik. Dalam bilangan skalar, suatu bilangan dikalikan dengan kebalikan bilangan tersebut hasilnya adalah 1. Inverse dari suatu matrik adalah kebalikan dari matrik tersebut. Kegunaan inverse dari suatu matrik adalah untuk mendapatkan penyelesaian suatu sistem persamaan linier simultan. Persamaan-persamaan tersebut banyak dijumpai dalam model-model ekonomi serta pada masalah programasi linier. Kebalikan atau inverse dari suatu matrik bisa diperoleh melalui cara yang sama dengan kalau kita melakukan pembagian pada aljabar. Biasa dalam aljabar biasa pembagian antara dua bilangan P dan Q. Hasilnya sama dengan perkalian antara P dan kebalikan Q. Setiap bilangan yang bukan 0 mempunyai kebalikannya dan bilangan 0 tidak memiliki, dan kian juga pada matrik bujur sangkar mempunyai kebalikan atau inverse kecuali 0. Suatu matrik yang ada inversenya disebut dengan matrik non-singular dan matrik yang tidak ada inversenya disebut dengan matrik singular. Suatu contoh sistem persamaan linier berikut ini. A11 X1 ditambah A12 X2 ditambah A13 X3 ditambah A1N XN sama dengan C1. A11 X1 ditambah A22 X2 ditambah A23 X3 ditambah A2N XN sama dengan C2. AM1 X1 ditambah AM2 X2 ditambah AM3 X3 ditambah dan seterusnya sampai AMN AX sama dengan CM. Dan di bawah ini AX, A12, A13, A1N, A21, A22, A23, A2N, AM1, AM2, AM3, AMN, X1, X2, XN, C1, C2, CM. Atau AMXN, XN, X1 sama dengan CM, X1. Bila M sama dengan N dan A mempunyai inverse yang berarti juga A merupakan matrik bujur sangkar dan non-singular, maka persamaan linier simultan dapat disajikan sebagai berikut. AN, XN, XN, X1 sama dengan CN, X1.
dan penyelesaiannya pada dasarnya inverse dari matriks non-singular dengan dimensi lebih dari D double aksen. Dapat dicari dengan cara tersebut di atas. Akan tetapi dapat juga dilihat bahwa untuk mendapatkan inverse dari suatu matriks yang berdimensi 3x3 atau lebih. Di sini kita ada memberikan latihan-latihan agar kalian bisa mencoba dari nomor 1 sampai dengan nomor 5. Di sini kita meringkas dari daftar pusaka buku Dr. Wahyu Hidayat, MEC April 2019 Matematika Ekonomi edisi kedua. Dicetak dan diterbitkan oleh BPFE Yogyakarta. Mungkin hanya sekian presentasi dari kami. Semoga bermanfaat. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami PT Hype Corporation. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.